Di tengah sorotan lampu studio yang menyilaukan, Rama berdiri gemetar di samping ibunya, Ibu Siti, saat pembawa acara televisi nasional itu tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arahnya dengan jari telunjuk yang kasar. "Lihat ini, Bu. Anakmu sudah 28 tahun tapi masih manja sekali di samping ibu, belum punya pacar juga." "Apa dia gaya?" kata host itu dengan nada mengejek yang langsung membuat penonton di studio bertepuk tangan riuh, sementara kamera Om mendekat ke wajah Rama yang memucat. Rama merasakan dunia berhenti berputar. Tangan ibunya yang tadi memegang lengannya kini terlepas pelan, mata Ibu Siti membesar penuh kebingungan dan malu. Sorak tawa penonton seolah menusuk telinganya, dan dalam hitungan detik, Rama tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. "Ya, Pak. Saya Gai," katanya dengan suara yang tiba-tiba tegas, meski hatinya berdegup kencang seperti akan meledak. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bendungan yang jebol setelah bertahun-tahun ditahan. Pembawa acara terdiam sejenak, lalu tertawa gugup, tapi sudah terlambat. Layar ponsel penonton di rumah langsung banjir komentar, #Ramagai trending dalam hitungan menit. Ibu Siti hanya bisa menunduk, tangannya menutup mulut, sementara produser berlari ke panggung mencoba mengendalikan kekacauan. Rama berjalan keluar dari studio tanpa menoleh lagi. Udara malam Jakarta terasa dingin di kulitnya yang berkeringat. Taksi yang ditumpanginya melaju cepat melewati lampu-lampu kota, tapi pikirannya masih tertinggal di panggung itu. Ia ingat betapa lama ia menyembunyikan perasaan ini. Sejak SMA di kampung halaman Bogor, ia selalu tersenyum saat teman-temannya bercerita tentang pacar perempuan. Di kantor sebagai desainer grafis di sebuah agensi iklan besar di Jakarta Selatan, ia pura-pura tertarik saat rekan kerja mengajak kencan buta. Semua demi ibunya, janda yang hanya memiliki dia sebagai anak laki-laki satu-satunya. Ayahnya meninggal saat Rama berusia 12 tahun dan sejak itu Ibu Siti bekerja keras menjual kue di pasar untuk membiayai kuliahnya. "Kamu harus menikah, Nak, biar ada yang jaga ibu," kata ibunya setiap lebaran. Rama selalu mengangguk, tapi hatinya menjerit. Malam itu, ketika sampai di rumah kontrakan kecil di Tebet, ponselnya tak berhenti berdering. Saudara-saudara dari Bogor menelepon, teman-teman sekantor mengirim pesan campur aduk antara kaget dan dukungan. Tapi pesan terburuk datang dari ibunya, "Pulang sekarang, Rama. Kita bicara." Ia tahu apa yang akan terjadi. Rumah lama di Bogor yang dulu penuh tawa kini terasa seperti pengadilan. Ibu Siti duduk di kursi kayu dengan mata merah. "Kamu bohongi ibu selama ini. Kamu bikin malu keluarga besar kita di depan seluruh Indonesia." Suaranya bergetar antara marah dan sedih. Rama mencoba menjelaskan bahwa ini bukan pilihan, bahwa ia sudah berusaha berubah bertahun-tahun, berdoa di masjid, bahkan pernah pergi ke konselor. Tapi setiap kata yang keluar hanya membuat ibunya semakin menangis. Apa kata tetangga? Apa kata om-om di kampung? Kamu mau ibu mati karena malu? Rama tidur di lantai malam itu, air mata mengalir tanpa suara. Besok paginya, berita sudah menyebar kemana-mana. Kantornya mengirim email meminta cuti sementara karena citra perusahaan. Rekan kerjanya yang dulu dekat, Andi, malah mengirim pesan, "Bro, lo serius? Gue kira lo bercanda." Rama merasa sendirian di dunia yang tiba-tiba terlalu sempit. Tapi di tengah kekacauan itu, satu nama muncul di layar ponselnya. Budi Pratama. Rekan proyek dari DC Marketing yang selama ini selalu tersenyum hangat saat rapat. "Rama, gue lihat di tadi. Kalau butuh teman ngobrol, gue ada di sini." Pesan sederhana itu seperti cahaya kecil di kegelapan. Rama membalas dengan tangan gemetar, "Terima kasih, Bud. Besok ketemu ya." Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk. Ibu Siti datang ke Jakarta, membawa tas berisi baju dan makanan khas Bogor, tapi matanya penuh kecewaan. "Kamu harus minta Madit lagi, bilang itu cuma bercanda," desaknya. Rama menolak.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa harus jujur pada dirinya sendiri. Malam itu ia bertemu Budi di sebuah kai kecil di Kemang. Budi, pria 30 tahun dengan senyum tenang dan mata yang penuh pengertian, mendengarkan cerita Rama tanpa menghakimi. Gue juga dulu takut, Ram. Tapi hidup terlalu pendek buat bohong terus. Percakapan mereka mengalir sampai larut, dan untuk pertama kalinya Rama merasa ada orang yang benar-benar melihatnya. Saat mereka berpisah di depan kai, Budi menyentuh bahu Rama sekilas, dan sentuhan itu terasa hangat seperti janji. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Berita di media sosial semakin liar. Ada yang memuji keberaniannya, tapi lebih banyak yang menghujat. Anak durhaka. Rusak generasi, komentar-komentar itu membanjiri akunnya sampai ia harus mematikan ponsel. Saudara-saudara ibunya di Bogor mengancam tak akan datang lagi kalau Rama tak berubah. Di kantor, bosnya memanggilnya secara pribadi. Rama, kami dukung kamu sebagai pribadi, tapi citra perusahaan kamu pahamkan. Rama mengangguk pelan, tahu bahwa cuti itu mungkin tak akan berakhir. Malam itu ia menangis di kamar kontrakan, bertanya-tanya apakah kejujuran yang ia pilih benar-benar layak. Tapi saat melihat Oto lama bersama ibunya, hatinya tetap teguh. Ia tak mau hidup dalam kebohongan lagi. Pagi berikutnya, Rama memutuskan untuk pindah sementara ke apartemen kecil milik Budi di kawasan Kuningan. Hanya sampai suasana tenang, katanya pada Budi yang langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Apartemen itu sederhana, dengan jendela besar menghadap gedung-gedung tinggi Jakarta, tapi terasa lebih aman daripada rumah kontrakan yang penuh kenangan. Budi memasak nasi goreng sederhana, dan mereka duduk berdua di balkon sambil menikmati angin malam. Gue dulu juga pernah di posisi lo, Ram. Keluarga gue di Surabaya hampir putus hubungan. Tapi lama-lama mereka mulai terima, cerita Budi dengan suara pelan. Rama mendengarkan, merasa ada harapan. Namun, ibunya tak menyerah. Ibu Siti datang ke apartemen dengan membawa tas besar berisi bumbu dapur dan oto-oto keluarga. Kamu tinggal sama laki-laki ini. Rama, ibu mohon, pulanglah. Kita cari pengobatan, ada ustadz di kampung yang bisa bantu. Suara ibunya penuh harap, tapi Rama melihat ketakutan di matanya. Percakapan berubah menjadi pertengkaran. Ibu, ini bukan penyakit. Ini siapa gue sejak lahir, teriak Rama untuk pertama kalinya. Ibu Siti menangis, lalu pergi dengan pintu dibanting pelan. Rama merasa hatinya hancur, tapi Budi memeluknya dari belakang. Kasih waktu, Ram. Ibu lo sayang kamu, cuma takut. Di tengah itu, pekerjaan Rama benar-benar berakhir. Bosnya mengirim surat pemutusan kontrak dengan alasan terrestrukturisasi. Rama duduk di lantai apartemen, memandang laptop yang kini tak berguna. Budi yang masih bekerja di agensi yang sama, diam-diam membantu mencari proyek relance. Kita bisa mulai dari kecil, Ram. Desain logo buat atau apa saja. Rama tersenyum tipis, tapi dalam hati ia khawatir. Bagaimana ia bisa membiayai hidup kalau keluarganya juga menjauh? Telepon dari om-om di Bogor semakin sering, meminta ia pulang dan menikah dengan gadis pilihan keluarga. Rama menolak semua. Suatu malam, saat Rama dan Budi sedang menonton film di soa, ponsel Rama berdering. Nomor tak dikenal. Rama. Ini Andi, teman kantor. Gue dengar lo lagi susah. Mau ketemu. Gue ada info bagus. Rama ragu, tapi setuju bertemu di warung kopi dekat apartemen. Andi datang dengan wajah serius. Bro, bos gue bilang kalau lo mau minta maaf di media, mungkin bisa balik kerja. Gue bantu lo bikin ideo. Rama terdiam. Tawaran itu menggoda, tapi ia tahu itu berarti kembali ke dalam lemari. Gue nggak bisa, Di. Gue capek bohong. Andi menggeleng, lalu pergi dengan kata-kata yang menusuk, lo egois, Ram. Pikirin ibu lo juga. Malam itu Rama tak bisa tidur.
Ia berjalan di balkon apartemen, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Budi bangun dan ikut berdiri di sampingnya. "Apa yang lo takutkan sebenarnya, Ram?" tanya Budi lembut. Rama menceritakan semuanya, tentang rasa bersalah pada ibu, tentang mimpi masa kecil yang hancur, tentang ketakutan kehilangan segalanya. Budi mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata, "Cinta itu nggak selalu mudah, tapi gue di sini. Kita hadapi bareng." Pelukan mereka di bawah langit Jakarta terasa seperti kekuatan baru. Tapi esok harinya, berita baru muncul di media. Ada foto lama Rama dan Budi di KAE, diambil diam-diam oleh seseorang. Judulnya, "Pasangan Gay Rama Suryadi Tinggal Serumah." Komentar semakin ganas. Ibu Siti menelepon sambil menangis. "Rama, kamu bawa nama keluarga kita kemana-mana." Rama tak tahu harus jawab apa. Ia mematikan ponsel dan menangis di pelukan Budi. Untuk pertama kalinya, ia meragukan pilihan yang sudah ia buat. Apakah kejujuran ini layak mengorbankan ibunya? Beberapa minggu kemudian, Rama mulai membangun hidup baru. Ia membuka akun Instagram untuk desain relance, dan pesanan mulai berdatangan dari kecil di Jakarta. Budi selalu mendukung, bahkan membantu mengurus administrasi. Hubungan mereka perlahan tumbuh lebih dalam. Mereka berjalan-jalan di Taman Suropati pada akhir pekan, tangan saling bergandengan diam-diam saat tak ada yang melihat. "Gue bahagia banget sama lo, Bud," bisik Rama suatu sore saat matahari terbenam. Budi tersenyum, "Gue juga, Ram. Kita layak bahagia." Namun tekanan dari luar tak pernah berhenti. Saudara ibunya datang ke Jakarta secara diam-diam. Om Hasan, kakak tertua ibu, duduk di apartemen dengan wajah tegang. "Rama, kamu harus berhenti ini. Ibu kamu sakit karena kamu. Tekanan darah tinggi. Kamu mau bunuh ibu sendiri." Kata-kata itu seperti pisau. Rama terdiam, tapi Budi yang ada di dapur mendengar semuanya. Malam itu mereka bertengkar kecil untuk pertama kalinya. "Lo nggak boleh biarin keluarga lo ngatur hidup lo lagi, Ram," kata Budi dengan suara tinggi. Rama membela ibunya, "Lo nggak ngerti, Bud. Ibu cuma punya gue." Di tengah konflik itu, Rama mendapat undangan dari komunitas kecil di Jakarta. Mereka mengadakan pertemuan dukungan di sebuah rumah di Menteng. Rama ragu, tapi Budi mendorongnya pergi. Di sana ia bertemu banyak orang seperti dirinya, cerita mereka mirip, dihina keluarga, kehilangan pekerjaan, tapi akhirnya bangkit. "Kamu nggak sendirian," kata seorang kakak senior bernama Pak Tony. Rama pulang dengan hati lebih ringan, tapi saat menceritakan pada ibunya lewat telepon, Ibu Siti hanya diam. "Ibu doakan kamu bahagia, Nak. Tapi jangan harap ibu bisa terima ini." Suatu hari, Andi muncul lagi. Kali ini dengan wajah penuh penyesalan. "Bro, gue minta maaf waktu itu. Gue takut sendiri. Tapi sekarang gue sadar, gue juga pernah ngerasain hal yang sama." Andi mengaku bahwa ia juga gay, tapi masih menyembunyikan. Mereka berbicara panjang dan Rama merasa ada teman baru. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan. Andi, yang ternyata masih bekerja di agensi lama Rama, diam-diam merekam percakapan mereka dan membocorkannya ke media. Judul baru muncul, "Teman Rama Suryadi juga gay." Rama merasa dikhianati. "Kenapa?" ditanyanya saat bertemu. Andi hanya menunduk, "Gue takut, Ram. Kalau gue nggak kasih berita, bos gue ancam gue juga." Rama duduk sendirian di taman dekat apartemen, menatap langit yang mendung. Budi datang membawa payung. "Kita lewatin ini bareng, ya." Malam itu mereka berbicara sampai pagi. Rama memutuskan untuk tidak membalas dendam pada Andi. "Gue nggak mau jadi seperti mereka yang menghakimi." Keputusan itu membuat Budi semakin bangga. Perlahan, Rama mulai menerima bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang memberi kekuatan pada orang lain. Musim hujan di Jakarta membuat apartemen terasa lebih hangat.
Rama dan Budi mulai merencanakan masa depan kecil-kecilan. Mereka membuka usaha desain bersama, nama Rainbow Design yang sederhana. Pesanan mulai berdatangan dari kai-kai kecil yang mendukung keragaman. Tapi di balik itu, Rama masih sering menangis diam-diam saat mengingat ibunya. Telepon dari Bogor semakin jarang, hanya sesekali Ibu Siti mengirim otokwe yang dibuatnya. "Ibu kangen kamu," tulis pesannya singkat. Rama selalu membalas dengan "Rama juga, Bu." Suatu hari, Budi mendapat tawaran kerja besar di Surabaya. "Gue harus ke sana 3 bulan, Ram. Tapi kita bisa ideocal setiap hari." Rama setuju meski hatinya berat. Saat mengantar Budi ke stasiun, mereka berpelukan lama di tengah keramaian. "Jaga diri ya, Bud." Saat kereta berangkat, Rama merasa kehilangan untuk pertama kalinya sejak pengakuan itu. Sendirian di apartemen, ia mulai menulis jurnal, menuangkan semua perasaan yang selama ini tertahan. Tulisan itu ia unggah anonim di blog kecil, dan ternyata banyak yang membaca, memberikan dukungan. Tapi kabar buruk datang lagi. Ibu Siti masuk rumah sakit karena stroke ringan. Rama langsung pulang ke Bogor dengan hati berdebar. Di rumah sakit, om-om dan tante-tante sudah berkumpul, menatapnya dengan mata penuh tuduhan. "Ini gara-gara kamu, Rama," kata salah satu om. Ibu Siti terbaring lemah di ranjang, tapi saat melihat Rama, ia mengulurkan tangan. "Nak, ibu sayang kamu. Tapi ibu takut kehilangan kamu selamanya." Rama menangis di samping ranjang, memegang tangan ibunya erat. Malam itu ia tidur di kursi rumah sakit, berdoa agar ibunya sembuh. Keesokan harinya, dokter bilang kondisi Ibu Siti stabil. Rama memutuskan tinggal di Bogor beberapa hari. Ia membantu ibunya di dapur, membuat kue bersama seperti dulu. Percakapan pelan-pelan terbuka. "Ibu," Rama nggak mau bohong lagi. Tapi Rama juga nggak mau kehilangan ibu. Ibu Siti diam lama, lalu berkata, "Ibu butuh waktu, Nak. Tapi jangan tinggalkan ibu." Kata-kata itu seperti angin segar. Rama pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan, meski tahu perjalanan masih panjang. Budi kembali dari Surabaya lebih cepat karena rindu. Mereka merayakannya dengan makan malam sederhana di apartemen. Tapi di tengah kebahagiaan, Rama mendapat pesan dari Andi, "Bro, gue resign dari kantor. Gue mau ikut lo bikin usaha." "Makan gue." Rama tersenyum memakan. Perlahan, lingkaran pertemanan kecil mulai terbentuk. Usaha Rainbow Design dimulai berkembang. Rama dan Budi merekrut Andi sebagai partner, dan mereka bekerja dari apartemen yang kini terasa seperti rumah. Klien mulai berdatangan, termasuk beberapa brand besar yang menghargai cerita Rama. Tapi di dalam hati Rama masih ada luka yang belum sembuh total. Ia sering bermimpi tentang ibunya menangis sendirian di Bogor. "Kapan gue bisa bawa Budi pulang, ya?" tanyanya pada Budi suatu malam. Budi memeluknya, "Saat ibu lo siap, Ram. Kita sabar." Suatu hari Om Hasan menelepon lagi. "Rama, ibu kamu mau ketemu kamu dan temanmu itu. Tapi jangan bilang siapa-siapa di kampung." Rama terkejut sekaligus bahagia. Ia dan Budi naik kereta ke Bogor dengan tangan saling genggam diam-diam. Di rumah lama, Ibu Siti sudah menunggu dengan meja makan penuh makanan kesukaan Rama. "Duduklah," katanya pada Budi dengan suara pelan. Makan malam berlangsung canggung, tapi tak ada teriakan. Ibu Siti bertanya tentang pekerjaan Budi, tentang bagaimana mereka bertemu. Budi menjawab dengan hormat. Saat malam tiba, Ibu Siti berkata, "Ibu belum bisa panggil kamu menantu. Tapi ibu lihat Rama bahagia. Itu cukup buat sekarang." Rama menangis peluk ibunya di teras rumah. "Terima kasih, Bu." Perjalanan pulang ke Jakarta terasa berbeda. Budi tersenyum, "Lihat. Langkah kecil. Tapi tak semua berjalan mulus." Di Jakarta ada demonstrasi kecil di depan kantor mereka dari kelompok konservatif.
Kembalikan norma keluarga, teriak mereka. Rama dan Budi harus menutup usaha sementara. Andi panik, tapi Rama tenang. Kita pindah sementara ke coworking space. Kita nggak akan menyerah. Di tengah krisis itu, Rama mendapat undangan wawancara dari podcast independen. Ia menceritakan semuanya, termasuk perjalanan dengan ibunya. Wawancara itu viral dan dukungan datang dari mana-mana. Bahkan beberapa keluarga besar mulai terbuka. Rama merasa ini adalah ujian terakhir. Ia memutuskan untuk mengunjungi masjid lama di Bogor, berdoa untuk kekuatan. Di sana ia bertemu seorang ustadz muda yang terbuka. Allah menciptakan kita berbeda, nak. Yang penting hati kita bersih. Kata-kata itu memberi Rama kedamaian baru. Setahun setelah pengakuan di Liet itu, Rama berdiri di panggung kecil acara komunitas di Jakarta. Ia diundang berbicara tentang perjalanan identitasnya. Budi duduk di baris depan, tersenyum bangga. Ibu Siti bahkan datang diam-diam, duduk di belakang dengan kerudung yang menutupi separuh wajahnya. Rama berbicara dengan suara mantap, saya pernah takut kehilangan segalanya. Tapi ternyata kejujuran membawa saya pada keluarga baru, teman sejati, dan cinta yang tulus. Tepuk tangan meriah menggema. Setelah acara, Ibu Siti mendekat, memeluk Rama erat. Ibu bangga sama kamu, nak. Pelan-pelan ibu belajar. Usaha mereka kini semakin besar, pindah ke kantor kecil di kawasan Sudirman. Rama dan Budi tinggal bersama, merencanakan liburan ke Bali untuk merayakan 1 tahun hubungan. Andi sudah menjadi sahabat terbaik, bahkan mulai terbuka pada keluarganya sendiri. Kehidupan tak sempurna, tapi Rama merasa sudah menemukan jalan pulang pada dirinya sendiri. Di taman yang sama tempat mereka pertama kali berpelukan, Rama berlutut di depan Budi. Mau nggak jadi partner hidup gue selamanya? Budi tertawa sambil menangis bahagia, mau banget, Ram. Mereka berpelukan di bawah pohon rindang, sinar matahari menyinari wajah mereka. Rama memandang langit Jakarta yang biru, berterima kasih pada malam itu di studio yang mengubah segalanya. Perjalanan panjang penuh air mata dan tawa akhirnya membawa ia ke sini, ke tempat di mana cinta dan keluarga bisa berdamai. Apakah mengungkapkan identitas diri selalu membawa kebahagiaan sejati, atau justru menghancurkan ikatan keluarga yang tak tergantikan? Benar atau salah?